viral juga bang baru-baru ini, Gunung Kawi. Itu tanggapannya abang seperti apa? Saya no comment ya tentang Gunung Kawi karena saya tidak paham, saya tidak update juga. Ruben juga nggak pernah bicara tentang Gunung Kawi. Ya artinya ya saya nggak bisa kasih komentar apapun. Tapi ya setahu saya orang yang waras harusnya bekerja untuk mendapatkan rezeki, berdoa kepada Tuhan agar kerjanya itu diberkati, bukan ke Gunung Kawi. Ya itu sepanjang yang saya ketahui. Orang yang normal ya, yang waras. Tapi kalau enggak ya saya nggak tahu lagi. Tapi abang membacanya dia ke ke Gunung Kawi itu ada keterkaitannya dengan Ruben gitu. Saya kan nggak pernah diupdate oleh Ruben ada isu tentang Gunung Kawi. Saya juga nggak tahu apakah dia beneran ke Gunung Kawi itu atau hanya berita. Ya saya kan nggak ngerti. Jadi kan saya nggak boleh komentar untuk sesuatu yang saya tidak pahami. Nanti justru saya yang jolim gitu loh. Saya dong nanti justru yang malahan menyerang orang lain tanpa dasar. Jadi saya tidak akan memberikan komentar hal itu. Tapi kalau untuk abang sebagai praktisi hukum melihat potensi apa yang di-share oleh Pesulap Merah di sosial media terkait Gunung Kawi itu ada potensi pidana nggak sih Pak? Kalau yang pidana siapanya nih? Pesulap Merahnya atau? Merahnya. Ya kalau misalnya Pesulap Merah itu men-share sesuatu informasi sementara informasi itu adalah informasi yang bohong, hoak gitu ya. Tentu ada potensi hukum dong. Tapi kan emang diwawancarain kuncennya Gunung Kawi. Loh, makanya tadi saya katakan itu kalau Pesulap Merah itu men-share sesuatu tanpa dasarnya itu berupa berita hoak nggak dapat dipertanggungjawabkan, ada potensi hukum. Tapi kalau misalnya kemudian apa yang di-share dan diinformasikan oleh Pesulap Merah itu dia memiliki dasar dan bukti, ya tetap juga karena kan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mentransmisikan suatu informasi dan data, ini kan juga salah secara hukum. Ya, karena kan dia nggak berhak untuk mentransmisikan atau menginformasikan suatu data ya milik orang lain kan begitu. Nah, tapi kecuali kalau misalnya dia wawancara misalnya undang hostnya gitu dia jadi hostnya dia bertanya kuncennya ngomong misalnya kan dalam rangka wawancara mungkin ya akan sedikit tipis pidananya kan begitu. Apalagi dia mengaku dia pakai masker supaya nggak ketahuan. Iya, ini kan jadi pertanyaan kuncen beneran apa tidak. Dan ini yang mungkin jadi polemik lah yang terserah lah siapa yang nanti merasa dirugikan dari postingan atau share dari Pesulap Merah, dialah yang mengambil hukum kan begitu, bukan kita. Kita kan gak tahu menau dan kita tidak campur tangan tentang Gunung Kawi. Tapi maksudnya tadi kan abang bilang itu kan privasi pribadi gitu. Itu kan maksudnya di tempat umum bang, bukan masuk ranah pribadi gitu. Maksudnya gimana sih penjelasannya? Tempat umum yang seperti apa maksudnya? Tadi abang bilang kalau untuk share sesuatu kan di Undang-Undang Informasi Elektronik kan diatur. Dilarang kan orang untuk mentransmisikan, menginformasikan tanpa hak. Sekarang apa haknya mereka menginformasikan tentang keadaan orang lain? Apalagi keadaan itu bukan keadaan yang berupa prestasi, tapi keadaan yang berupa aib. Kan begitu artinya kalau memang itu benar ada. Ini kan nggak boleh. Jadi dia ada potensi untuk terancam undang-undang ITE. Ya makanya tergantung lah gimana intinya, dan tentu yang akan melakukan upaya hukum itu jika pun ada kan orang yang bisa dirugikan. Ya kalau Ruben kan nggak pernah bicara tentang itu dan kami juga nggak pernah tahu, makanya nggak bisa kasih komentar apapun. Tapi kalau memang ternyata ada orang yang dirugikan ya silakan. Ya berdasarkan apa yang diucapkan. Iya. Yang harus membuktikan itu sebenarnya kuncen itu atau Pesulap Merahnya, Pak? Kuncennya lah. Kuncennya harus membuktikan. Dia harus punya data. Tapi kalau akhirnya kuncen itu bisa membuktikan, tetap kena juga nih Pesulap Merah. Undang-undang itu. Makanya tadi saya katakan tadi itu, kalau misalnya kemudian dia itu dalam bentuk wawancara, berita, news gitu kan mungkin ya agak sedikit debatable ya. Kecuali kalau dia nggak punya kualifikasi sebagai news, sebagai wartawan, nah itu juga akan pasti kena kan begitu. Nah makanya harus hati-hati dia. Nah tapi kalau misalnya kemudian dia share sendiri gitu, misalnya apalagi itu berarti kan dia men-share data yang tanpa izin gitu loh tentang orang lain. Jadi ya saya kira kita harus hati-hati saja begitu. Oke. Ya terima kasih Ki.